Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas pemrograman komputer. Pada sesi sebelumnya kita telah belajar tentang kontrol program if then. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar tentang kontrol program yang lain, yaitu for to do. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kuliah ini tidak terkait dengan bahasa pemrograman suatu software tertentu. Jadi masih bicara dalam konteks yang umum, jadi bisa diaplikasikan dalam segala bentuk bahasa pemrograman. Nah, for to do ini semacam apa, atau perulangan ini semacam apa? Kadang di dalam menulis sebuah program komputer, kita akan ketemu suatu perhitungan yang berulang-ulang, yang hampir sama. Atau dalam bahasa komputer ini disebut juga dengan pola rekursif, yaitu pola yang berulang. Misalkan contohnya ada penjumlahan dengan yang pola yang sama, misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 100, atau bahkan sampai dengan 1000 begitu. Kalau dilihat contoh semacam ini, penambahannya itu selalu sama, ditambah dengan bilangan yang bertambah 1. Nah, bagaimana komputer menghitungnya? Tentu tidak secara manual, kita tuliskan seperti kita menggunakan kalkulator, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 100. Ini cukup capek begitu. Dan komputer punya cara sendiri untuk menghitung itu. Nah, kita perhatikan logikanya, karena hal-hal semacam itu tentu banyak, apalagi di fisika ataupun matematika. Kita tahu bahwa segala bentuk deret aritmatika, segala bentuk deret geometri merupakan pola-pola yang berulang dengan rasio atau beda yang sama. Deret pangkat yang di mata kuliah lain, mata kuliah matematika fisika, juga baru saja kita pelajari. Itu contoh-contoh pola yang rekursif, yang berulang. Jadi sangat penting untuk kita tahu bagaimana logikanya atau pola pikirnya saat kita menggunakan komputer untuk menghitung itu. Oke, saya akan jelaskan dengan sebuah contoh. Misalkan kita ingin menghitung 1 sampai 100. Nah, tentu di sini menghitung maksudnya menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100. Nah, di sini kita perlu cek dari identifikasi awal ini, kita perlu ada nilai awal dan nilai akhir begitu. Nah, demikian juga dengan for to do. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam for to do? Jadi formatnya semacam ini mestinya, secara sederhana. For ada nilai awal, nilai awal, dan tentu kadang ada langsung nilai akhirnya. Nilai akhir, lalu diikuti dengan do. Nah, ini apa yang kita lakukan setelah kita menetapkan nilai awal ini dan nilai akhir? Ya, mestinya ada sebuah statement atau pernyataan gitu. Nah, hanya semacam itu. Hanya semacam ini saja sebenarnya. Dan coba kita aplikasikan pada sebuah contoh. Misalkan saya mau menghitung 1 plus 2 sampai 100. Oke. Tentu kalau kita diminta membuat sebuah algoritma, ya seperti biasa ya, tapi saya akan menjelaskan dulu sebelum kita menuliskan algoritma. Jadi mudahnya begini. Pertama, kita akan menetapkan angka, berarti ada angka 1 sampai dengan 100. Ini saya tabulasikan, katakanlah ini sebagai variabel i yang bertambah ini. Jadi i ini berjalan, ini tuh berjalan isinya 1
2 sampai 100. Lalu saya menetapkan sebuah variabel hasilnya itu sebagai A. Oke, A. Tentu mula-mula saya memiliki A ini sama dengan 0. Berikutnya, apa yang harus saya lakukan dengan A ini? Nah, saya mulai menggunakan I ini satu persatu. Caranya, saya membuat sebuah variabel yang baru, dan variabel ini haruslah memiliki nama atau lambang yang sama dengan variabel sebelumnya. Jadi mudahnya begini, bahwa A yang di sini ini adalah jumlah awal. Lalu yang kedua ini adalah update. Bagaimana mengupdate-nya? Jadi A yang update ini adalah A yang awal ditambah dengan I. Jadi kira-kira begini. Jadi update-nya begini. A awal itu 0 ditambah I. I mula-mula adalah nilainya adalah 1. I mula-mula 1. Jadi yang pertama dilakukan adalah A itu adalah A plus I pertama kali hasilnya. Tentu kita tahu kalau A awalnya 0, maka di sini setelah perhitungan ini pertama kali, kita akan dapatkan A ini berarti nilainya adalah 1. Begitu. Lalu kita akan mengupdate lagi nilai A ini. Kita update lagi dengan rumus yang sama, yaitu A plus I. Tapi perlu diingat bahwa A yang di depan sini adalah A update lagi. Update. Nah, dan A di sini tentu A awal atau A sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan A itu 1. Nah, maka di perhitungan yang kedua ini saya akan dapatkan nilai A itu sama dengan 2. Nah, yang kedua ini I-nya, tentu I yang kedua. Begitu. Sehingga di sini saya tuliskan bahwa A itu sama dengan A ditambah I berarti sama dengan 3. Ini adalah penjumlahan suku baru 2 suku. Dan kita lakukan itu terus menerus sampai dengan 100. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan nantinya ya A sama dengan A plus I. Hasilnya berapa begitu? A plus I. Hasilnya berapa begitu. Nah, yang penting untuk diketahui, kita perhatikan di sini bahwa rumusannya ternyata sama. Gitu. Nah, rumusnya sama sehingga saat kita menulis program komputer bisa dilakukan dengan menulis satu rumus saja. Kira-kira semacam itu ya. Jadi satu rumus bisa dituliskan untuk menghitung menjumlahkan angka 1 sampai dengan 100. Oke. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita membuat algoritmanya dengan logika semacam itu? Macam ini ya. Kita langsung tuliskan. Tadi ini judul programnya sudah. Ini adalah judul program ya. Lalu saya buatkan algoritma. Tentu algoritma ini diawali dengan mulai. Mulai. Yang kedua adalah input atau masukan, menetapkan nilai awal dan nilai akhir. Nilai awal, n awal, dan n akhir. Katakanlah begitu. Yang ketiga adalah menghitung. Hitung
A hasil, atau di sini A adalah hasil ya. Dan mesinnya ada di sini, inputnya juga ada A awal atau A awal ya. Nah, di sini hitung A update itu sama dengan A awal plus NA-nya, nilainya berurutan ya. Nah, jika yang angka keempat, ternyata di sini kita akan mendapatkan bahwa di daerah algoritmanya juga semacam if then, atau di flowchartnya juga begitu. Ternyata di dalam flowchart juga bentuknya sama dengan if then. Jika A itu jika batasannya, katakanlah saya memberi batasan itu I, jika I itu lebih dari sama dengan 100, tentu selesai. Atau tampilkan hasil, misalkan gitu ya. Tampilkan hasil. Jika I kurang dari 100, maka masih tetap di langkah 3. Kelima, ini adalah tampilkan hasilnya tadi. Di sini 5 berarti ya. Oke. Dan langkah ke-6 adalah selesai. Nah, semacam ini algoritma sederhananya ya. Berikutnya bagaimana flowchartnya? Kita buat flowchartnya. Pertama adalah lingkaran, mulai. Mungkin saya pakai warna yang berbeda ya, tapi tidak apa-apa, sudah terlewat. Kedua, jajaran genjang, ada NA, N akhir, lalu ada A. Berikutnya kita tuliskan ada perhitungan bahwa A itu sama dengan A plus N-nya ini ya, N yang berurutan, atau tak sebut saja dengan sama sajalah NA begitu, nggak apa-apa. Berikutnya, nah ada pilihan, katakanlah I kurang dari 100. Nah, ini boleh kurang dari, boleh lebih dari, tapi masalahnya hanya jawabannya ya atau tidaknya terbalik. Kalau ya masih kurang dari 100, maka tentu ini akan menghitung lagi. Kalau tidak atau sudah sampai lebih dari 100, maka menampilkan hasil. Menampilkan hasil. Nah, ini mestinya yang berikutnya di bawah ya, tapi saya tulis ke samping aja. Nah, setelah tampilkan hasil, ini adalah selesai. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk flowchartnya hampir mirip dengan flowchart if then yang kemarin dengan 2 pilihan. Bisa dipahami? Harapan saya bisa sedikit dipahami, sekalipun itu cukup berat. Tidak apa-apa, memang sedikit susah karena konteks perulangan ini sangat asing bagi kalian. Kalian di SMA mungkin tidak pernah mendapatkan hal semacam ini. Jadi pelan-pelan dibaca lagi supaya bisa lebih memahami for to do ini atau perulangan ini. Dan nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan contoh lagi tentang perulangan ini atau tentang for to do ini. Jadi untuk sesi kali ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.